Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How are you doing? You are doing well, aren't you? Today, we are going to learn about announcement. Hari ini, kita akan belajar tentang pengumuman. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu announcement. Mari kita baca bersama-sama. The word announcement means a spoken or written statement that tells people, whether public community or limited to people of certain institution, about something. In other words, it's public or formal words that announce something. Jadi, announcement dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti pengumuman atau pemberitahuan. Dan singkatnya dari penjelasan ini, pengumuman atau announcement itu sendiri adalah pernyataan tulis ataupun lisan yang fungsinya untuk memberitahukan suatu hal kepada orang lain yang sifatnya bisa umum ataupun formal. Jadi kita garis bawahi announcement atau pengumuman ataupun pemberitahuan adalah pernyataan tulis atau lisan. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memberitahukan suatu hal kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke kinds of announcement. Jenis-jenis pengumuman atau pemberitahuan. Yang pertama ada commercial, yang kedua non-commercial, dan yang ketiga personal. Sekarang mari kita bahas satu persatu. First is commercials. Yang pertama adalah commercial. Commercial atau iklan adalah salah satu jenis announcement atau pengumuman yang biasanya muncul di radio, di TV, di koran, majalah, ataupun toko-toko. Tujuan dari jenis announcement ini biasanya untuk menjual barang atau sesuatu. Yang kedua adalah non-commercials. Ya, contoh dari non-commercials adalah public service announcement. Public service announcement itu apa? Pengumuman layanan masyarakat. Contohnya, pengumuman untuk melakukan vaksin, terus pengumuman untuk melakukan imunisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, public event announcement. Pengumuman acara yang sifatnya umum. Contoh, pengumuman acara desa, pengumuman acara 17-an, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, school or educational announcement. Pengumuman sekolah atau pendidikan. Contoh, pengumuman pengambilan raport, pengumuman libur sekolah, dan lain sebagainya. Jadi biasanya non-commercial ini bertujuan untuk mengkampanyekan sesuatu kepada orang lain atau meminta seseorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan jenis announcement yang terakhir adalah personal. Jadi sifatnya pribadi ya. Contohnya wedding announcement, pengumuman pernikahan, newly born announcement, pengumuman kelahiran anak, kemudian death announcement, pengumuman kematian. Jadi ini sifatnya personal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biasanya untuk mengundang seseorang ke acara tersebut. The purpose of announcement. Tujuan dari announcement atau pengumuman. Sudah kita bahas tadi sedikit tentang tujuan dari masing-masing jenis pengumuman atau announcement. Sekarang kita uraikan. Yang pertama, tujuan dari announcement adalah to sell something, untuk menjual sesuatu. Jelas, ini adalah tujuan dari jenis announcement komersial, ya. Yang kedua, to campaign against or for something, untuk mengkampanyekan sesuatu. Biasanya ini tujuan dari jenis announcement non-komersial. Yang ketiga, to invite people to events, untuk mengundang orang dalam suatu acara. Yang keempat, to ask people to do things, meminta orang-orang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir,
To publicize a formal personal event. Untuk mengumumkan bahwa orang tersebut mempunyai sebuah acara personal. Now, how to write an announcement? Gimana sih cara menulis sebuah pengumuman? First, be direct and concise in your announcement. Yang pertama, sifatnya itu harus langsung, ya. Maksudnya tidak terbelit-belit dan ringkas. Yang kedua, write a short, friendly announcement that's to the point when you're sharing positive news. Yang kedua, ketika ingin membagi kabar positif, tulis pengumuman dengan singkat dan ramah. Yang ketiga, present your information in a plain and complete way. Yang ketiga, bawakan informasimu dengan cara yang jelas dan lengkap. Dan yang terakhir, if the news you are announcing is bad, present it in a respectful tone. Yang keempat, bila kabar yang kamu umumkan itu buruk, seperti berita duka, berita kematian, dan lain sebagainya, maka bawakan dengan nada penuh hormat.